Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Nganjuk Backpacker. Kali ini saya akan melakukan kegiatan camping ya di bumi perkemahan Jurang Senggani, daerah Tulungagung. Jadi kali ini saya berdua dengan teman saya, Dana. Kita camping ceria aja. Kalau besok pagi, misal acara kita rencananya mau muncak ke Puncak Wilis, tapi kalau misal kondisinya tidak memungkinkan, kita menikmati sunrise saja di area camp kita. Monggo, yuk ikuti. Oke, perjalanan menuju area camp. Jadi itu tadi kita start dari musola ya. Musola bumi perkemahan Jurang Senggani. Jadi langsung ambil ke kiri jalur tanjakan. Jalur tanjakan kita nanjak menuju area camp kita. Ya, bersama Dana. Kono loh Bu nih. Pasar. Lewat kono ya tuh nih. Oke, kita udah sampai di area camp. Udah bikin tenda, udah jadi. Lalu habis ini kita mau masak lah, bikin kopi segala macam. Belum pernah aku, Pak. Plek. Putih-putih ya, berat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di acara camping ceria. Kali ini saya bersama dengan partner saya mendaki, yaitu Dana dari Kediri. Kita mau ngobrolin soal pengalaman naik gunung kita. Pengalaman naik gunung yang sudah gunung paling berat, terberat, atau yang paling ringan, atau gunung yang paling berkesan. Kita mau ngobrol soal gunung bersama Dana. Oke, sebelumnya seruput dulu kopinya guys. Kita tadi bikin kopi satu buat joinan. Ngomong-ngomong soal gunung, Dan, menurutmu selama mendaki gunung yang paling berat menurutmu? Paling berat ya. Paling berat Itu apa ya? Paling berat. Ngerti ya, Dek. Paling berat itu apa? Aku mari ya lali. Gunung Wilis kan pertama aku ketemu awakmu nang Gunung Wilis ya. Pertama Wilis ya. Gunung Wilis. Paling berat. Gunung Kawi kan tahu kami aku. Kawi sih paling berat itu. Kenok kan itu. Kawi via keraton, guys. Jadi aku sama Dana tuh dulu pernah mendaki Gunung Kawi yang puncaknya puncak Batu Tulis di Kabupaten Malang via jalur keraton Gunung Kawi. Nah di situ dia kenok dia. Kita naik sore, trekking malam. Emang suasana agak mistis ya.
Suasananya mistis. Nah, dia belum sampai pos 1 udah muntah-muntah ya, Kak? Muntah-muntah. Ya paling Muntah-muntah 20 menitan lah, 20 menit. 20 menit jalan. Udah muntah-muntah. Parah sih. Fisiknya nggak oke. Mari muter-muter di motor bareng. Oh ya, karena terlalu Capean naik capek motor. ya, kecapean di jalan. Mas, monggo. Wah, camping mriku nggih. Nggih. Anjing. Nggih, sampai enjing. Ya Mbak apa? Halo, bojo karo foto-foto. Oh, kita ngendi? Paling Ayo. Ini enak udan. Yo lah nek iso. Apa enak. Enak terang ini. Kuping di perapian. Jadi Gunung Kawi gitu guys, medannya itu kalau bisa dibilang itu menengah ke atas, jadi termasuk bukan untuk pemula ya kalau Gunung Kawi itu, yang via jalur keraton itu masuk Kabupaten Malang kalau nggak salah. Udah. Kita lewatnya Blitar, terus sudah masuk Kabupaten Malang itu di Keraton Gunung Kawi. Di sana itu ada beberapa pos, dan kalau nggak salah pos 1 itu ada kuburannya panjang banget, kuburan ya? Iya, kuburan Dawa. Kuburan Dawa. Itu ada pos 1. Kita trekking malam, dan kita rencananya camp di Puncak Pitrang, tapi nggak sampai Puncak Pitrang ya, kita camp di masih di hutan ya kalau nggak salah. Pos 4. Pos 4. Lumayan berat itu juga menurut saya, lumayan berat. Terus setelah Gunung Kawi apa dan sing menurut kamu gunung berat? Arjuna berat nggak menurutmu? Arjuna nggak terlalu sih, soalnya soalnya itu kemarin itu lewat Sumber Berantas. Jadi nggak terlalu begitu berat kalau Sumber Berantas itu. Cuman kalau jalur sayangnya Sumber Berantas nggak ada air itu ya, nggak ada sumber air. Nggak ada air. Jadi harus bawa air yang banyak ya. Iya, banyak itu. Kalau menurut saya gunung yang paling berat trekkingnya itu kena di Arjuna ya. Selain jalur Sumber Berantas. Itu semua berat. Kalau menurut saya lah ya. Kalau menurut saya Arjuna masih. Semua jalur kecuali jalur Sumber Berantas sih masih enak. Jalur Tretes, jalur Posari, jalur Lawang itu semuanya berat. Kalau misal kita tempuh dengan estimasi 2 hari 1 malam itu kayak nggak mampu. Bisa sih, bisa ada sih. Saya dulu juga pernah 2 hari 1 malam pernah. Cuman ngoyo banget. Maksa banget. Maksa. Tapi kalau gunung yang paling berkesan kalau menurut saya itu Argopuro itu paling berkesan karena di situ kan kita estimasinya nggak 2 hari semalam atau 3 hari semalam ya. Argopuro kan kita 5 hari 4 malam waktu itu. Saya udah berarti gak ngojek ya? Pertama kali saya ke Arjuna anti ngojek saya. Sombong sih waktu itu, Jumawa sih. Enggak, Argopuro. Iya, Argopuro kan, iya Argopuro maksud saya itu. Yang pertama kali aku nggak ngojek, nah ditawari sih sama pihak basecamp, ditawarin ngojek. Mau ngojek ya batas Makadam. Soalnya dulu waktu pertama kesana masih Makadam jalannya. Awal pendakiannya masih Makadam. Tapi sekarang udah aspal. Dulu ditawarin, nah saya jawab gini, nah saya kesini niatnya mau mendaki Pak, ngapain ngojek? Agak Jumawa ya, agak sombong sih emang waktu itu. Ternyata trekkingnya jauh banget tuh Makadam, udah nyesel banget, nggak nolak tawaran ojek, nyesel banget. Waktu itu panas, Makadam jalurnya hampir 2 jam kita jalan kaki, trekking Makadam, nyesel. Tapi enaknya suka dukanya Argopuro tuh kerasa banget. Waktu pertama kali ke sono itu kita nanjak tuh bertiga. Saya sama teman saya Malang dan satu lagi teman saya yang dari Lampung tuh bertiga. Kita bertiga sama-sama nggak tahu jalur Argopuro dan sama-sama pertama kali mendaki Gunung Argopuro. Situ bermodalkan apa ya? Dulu sih saya sih selalu apa ya, kalau
misal aku mau ngedaki gunung tapi belum pernah sama sekali, pasti aku cari tahu soal jalurnya, entah di internet atau di YouTube. Tahun 2016 tuh dulu pertama kali ke Argopuro. Tanya-tanya temen yang udah pernah ke sono gitu, tanya-tanya jalurnya. Saya pelajarin dulu. Dengan modal gitu nekat memberanikan diri ke Argopuro. 5 hari 4 malam dan itu waktu itu. Musim hujan, bulan Maret kalau nggak salah. Musim hujan. Nangis bareng di jalur. Waktu pertama kali ya. Paling berkesan sih kalau menurut saya. Jadi itu kalau sama yang teman Malang udah pernah ketemu sih sebelumnya. Kalau seperti teman yang dari Lampung itu baru pertama kali ketemu dan langsung ngedaki Argopuro itu. Jadi yang sebelumnya kita belum pernah ketemu, belum kenal, jadi kayak saudara malih. Selama 5 hari kita digembleng dia jalur Argopuro tuh, suka dukanya jadi deket. Ya, seruput dulu kopinya. Oke guys, jadi karena kita camper nggak ada kegiatan, jadi kita bikin podcast ini ceritanya. Bikin podcast iseng-iseng soal bahas gunung, pengalaman naik gunung dan rencana mendaki gunung kedepannya kemana gitu. Tadi saya udah bahas gunung yang berkesan menurut versi saya. Sekarang versi kamu Dan, versimu gunung yang paling berkesan mana Dan? Kalau menurut saya itu gunung yang paling berkesan itu Rinjani sih. Rinjani ya? Rinjani itu gunung impian juga sih dari dulu itu. Oh, dari pertama mendaki gunung. Pertama mendaki gunung itu pengen Rinjani. Pengen Rinjani itu. Soalnya, karena ada danaunya ya. Iya, ada danau, ada yes. Macem-macem sih. Wah, keren banget sih itu Rinjani. Iya sih, Rinjani kita bisa mancing juga di danau gitu. Enaknya kalau Rinjani ya, bisa kalau pengen kita berendam air panas juga ada natural hot springnya di sana. Kayak di Jepang. Jadi ada sumber mata air panas, kita bisa berendam. Apa iki lek ngarani apa? Kayak redem air panas lek ngarani apa? Onsen. Onsen tutu. Masa onsen? Onsen bahasa Jepang. Apa ya? Masa onsen sih? Tapi berendam air panas iya onsen Jepang. Onsen Jepang. Jepange. Natural hot spring, berendam air panas. Sumber air panas itu alami guys. Jadi di dekatnya danau itu ada danau belakang mata air panasnya. Jadi enak banget. Kemarin waktu saya ke sana juga berendam sendirian saya berendam. Enak banget, airnya jernih. Wah, gila sih itu. Bisa apa itu? Ya kayak gunung VIP lah. Jadi waktu kita setelah muncak kan capek badan lemes loyo. Kita mandi berendam di air panas. Waduh, makin lemes. Makin tapi lemes. Enteng, iya, enteng. Tidur juga nyenyak. Enak banget sih itu. Capek-capek rendam air panas, wah itu. Iya sih. Pengalaman paling enak sih mendaki Rinjani itu. Kalau semua gunung itu ada kayak gitu, wah pasti enak. Enak sih, ya. Enak. Setiap gunung ada mata air panasnya. Di Slamet itu Guci. Oh iya, cuman beda base camp. Di base campnya itu di wisata itu. Di tempat wisatanya ada sih Guci ya. Romantis. Guci Arjuna kan juga ada tuh yang jalur sumber berantas itu kan dekat juga sama pemandian air panas Cangar. Oh Cangar. Oh iya. Dekat. Kalau ini rencana ke depan, kita bahas rencana ke depan yang belum kesampaian kemana nih? Ya, kemana nih? Sih ke Latimojong ya? Iya, Latimojong ya? Sapu angin. Deal ya? Latimojong deal. Ya. Oke, deal. Oke, teman-teman, kita emang kita udah rencanakan dari awal tadi kita bahas rencana ke Gunung Latimojong, Puncak Ranti Mario di Sulawesi Selatan ya. Cuman belum tahu fix waktunya kapannya, belum tahu. Yang jelas sih nunggu musim hujannya reda ya. Nanti awal-awal musim kemarau kita fix-kan itu rencana. Kita deal-kan di awal-awal musim kemarau. Ya antisipasi juga sih kita jauh-jauh ke Sulawesi Selatan mendaki gunung. Rugi juga kalau nyampe sana kita kedapatan cuaca buruk gitu. Ya jangan sampai lah ya.
Rantai Mario, Latimojong. Itu juga dari dulu juga pengen sih ke Latimojong, cuman belum kesampaian. Sampai sekarang tuh belum kesampaian. Gunung impian juga. Teman-teman udah pada kesana semua, tinggal sayanya belum. Itu sih kalau anak gunung tuh lihat temennya ke sono. Kita juga harus sampai sono. Kalau anak gunung begitu sih biasanya. Latimojong. Backpackeran aja, kita ngirit biaya, kita via kapal aja. Tapi kayaknya treknya nggak sulit-sulit amat sih. Tapi estimasi internal ini Pak tetap 3 hari 2 malam ya. 3 hari 2 malam. Rong dino nutut sih. Rong dino suwengi. Iya. Ojo. Ya tetep 3 hari lah, 3 hari 2 malam lah. Nutut Masa nutut? Nutut lho, iku kanca-kancaku rong dino kan. Jadi ku langsung pertama iku Langsung ngecamp. tembak pos 7, pos piro? Gak, kadon pos itu malah gak iso ngecamp sekarang. Pos itu. Ngecamp iku ning pos antara pos 5 saat itu. Pos 5. Pos 5 terus mariku Air aman ya nek Latimojong air. aman iku ning pos 5 iku enak air. Aman sih. Lah enake lewat jalur apa jenenge? Karangan. Karangan iku rong dino iso. Lah angin-angin kan Luwih pendek mana angin-angin? Angin-angin luwih pendek lintas. mana? Tapi lintas, Lintas, gak iya. lintas ya eman-eman. Lah angin-angin iku pemerlintas petang dino Semua Selungi. puncak iku, semua puncak iku. Iya semua puncak. Duh, angin-angin juga ada Mas yang rantai Mario itu. Masa? Iya. Iku kan soalnya lho, angin-angin lek yang puncak rantai Mario ya Mas. Iku butuhnya waktu 3 dino rombongi lagi teko. Jadi camp pertama Iya saling sih. ning piro, terus camp kelorone ning puncak opo. Iya. Ning kono kuwi. Ana puncak rantai Mario. Ana puncak apa maneh? Ya apa ya gitu Lupa. lali ya. Kakek-kakeknya ngono lho pokoknya. Banyak iki gunung Sulawesi Selatan iku Iya. apik-apik, jos-jos, bagus-bagus gunungnya. Cuman kita utamakan Latimojong dulu, nanti kita pulangnya barulah kita mampirlah di sekitaran gunung sekitar Makassar. Ada banyak gunung Bulubaria, Bawah Karaeng, Lembo Batang, Lembah Luwe gitu. Lembah Lohe, Lembah Rama, Danau Sleng, Danau Tantara Lili. Wah, itu Keren. keren banget sih itu. Dan kalau gunung apa itu? Gunung Sulawesi itu identik dengan treknya itu yang hutan lumut. Nah, Hutannya itu wah itu keren-keren. gila sih, keren banget itu. Jarang-jarang di Jawa. Iya. Hutan lumut. Gak ada sih kalau Ada Argopuro. Argopuro tapi Argopuro. gak semirip itu. Itu kan iya. wite. Pohonnya kan Estetiknya. estetik. Pohonnya itu beda. Kalau Argopuro itu kan hutan lumutnya itu ya memang hutan rimbun gitu. Ambil jaket dulu, dingin. Oke, masih lanjut podcast kita. Jadi pakai jaket, suasana agak dingin. Agak dingin. Ini mohon maaf ya, agak bulek, agak biar suasananya kelihatan estetik gitu. Menurutmu Dan, ini mau tanya soal pendakian, musim pendakian zaman sekarang itu banyak banget pendaki-pendaki yang kurang apa ya namanya, kurang literasi. Dia pengen nanjak ikut temen tanpa persiapan naik gunung, dan akhirnya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan di gunung. Menurut kamu gimana? Fenomena yang seperti ini tuh gimana tuh? Ya ini pentingnya ini kalau naik gunung itu jangan sekedar ikut-ikutan, jangan FOMO lah jadi orang. Jadi kita harus, kan kita itu udah ini zaman udah modern ya, kita tinggal browsing gitu-gitu kan udah muncul semua itu apa aja yang diperlukan bagi
Video-video Saat- pendakian iya, kan di YouTube juga pendakian, banyak. iya, juga banyak itu. Jadi jangan egois lah jadi orang. Iya, iya. Soalnya gini, misal kitanya yang kenapa-napa kan nggak kita juga yang susah, tapi orang Iya, lain juga susah. Orang lain juga gitu. susah. Jangan sampai lah ngerepotin orang banyak. Jadi Ah. hobi-hobi kita ya kita yang harus bisa menjaga, harus bertanggung jawab dengan diri kita sendiri, gitu ya teman-teman. Mendakilah dengan bertanggung jawab, gitu loh maksudnya. Bertanggung jawab dengan diri sendiri, utamanya dengan kelompok, dengan tim, kita juga harus bisa bertanggung jawab. Yang penting utamakan keselamatan. Iya, kayak yang di belakang tulisannya truk tuh, truk di belakang, utamakan keselamatan. Nah, ya nggak ada bedanya, mendaki juga gitu, utamakan keselamatan. Minimal apa kita apa ya? Yang safety itu nggak harus mahal kok, guys. Buat teman-teman ya, yang peralatan gear kita yang safety itu nggak harus mahal. Jadi sebenarnya minimal apa ya, mendaki, kalau kita niatnya mendaki gunung harus bersepatu gitu, pakai sepatu. Janganlah menyepelekan gunung, gunungnya pendek, trekkingnya pendek, kita pakai sandal aja, sandal Iya. jepit atau sandal gunung. Sebenarnya mau panjang mau pendek, trekkingnya itu kalau bisa usahakan pakai sepatu, soalnya lebih aman, lebih nyaman juga. Sepatu lah, sepatu. Kalau Dan- bisa sepatu gunung, kalau nggak ada sepatu gunung ya sepatu olahraga lah. Dan Lebih kebanyakan itu pendaki-pendaki yang baru naik gunung itu terlalu menyepelekan apa itu dingin. Selalu nggak bawa suhu. SB, ya suhu. Ya. Itu Suhu selalu- itu juga apa ya? Juga sangat beresiko ya guys di gunung itu. Kita jangan sampai sekali-sekali menyepelekan suhu dingin di gunung. Banyak kejadian pendaki naudzubillah min dzalik ya, meninggal di gunung karena kedinginan gitu ya misalnya. Banyak sih kejadian. Jadi jangan sampai lah kita mendaki tanpa pengetahuan begitu, guys. Ya, Jadi suhu dingin itu juga berbahaya sebenarnya. Minimal kita bawa SB lah, sleeping bag, dan usahakan bawa pakaian ganti sih. Nggak perlu banyak, pakaian ganti itu satu cukup. Ya dua itu, yang satu buat jalan, yang satu buat pakaian tidur. Gitu. Jadi posisi kita tidur dalam pakaian kering usahakan. Jangan sampai kita tidur dengan pakaian basah ya, bisa hipo nanti. Iya. Itu aja sih menurut saya. Kalau mendaki jangan sampai tanpa pengetahuan. Jadi kita usahakan kita cari pengetahuan dulu sebelum kita mendaki gunung tertentu, begitu guys. Oke, ini udah pukul 4, udah sore, lumayan sore. Kita akhiri diskusi kita hari ini. Masih di bumi perkemahan Jurang Senggani, Tulungagung. Jadi intinya ya teman-teman, buat kalian yang ingin ngedaki gunung, entah di gunung tinggi ataupun gunung yang rendah, biasakan pelajari dulu treknya yang akan kalian daki ya. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam pendakian. Persiapkan segalanya, entah persiapan fisik, persiapan logistik juga penting, dan pengetahuan soal trek itu jauh lebih penting juga. Jadi selamat kalian mendaki gunung-gunung di Indonesia dengan bertanggung jawab ya. Salam lestari dari saya dan teman saya Dana.
gedang hias loh. Gedang jangan tak bener. Gedang hias. Sarapan guys. Karena gue enak kalian nih kau budi ya. Oh berarti yang ngisor kono kuwi berarti sing koyo nggon kem ya? Sing anune kali. Tuh, Nanti tuh kali kering kok. Oh, kali kering. Gedang-gedang gue kayak mengisornya kali ya. Hmm. Oke guys, akhirnya selesai juga kita camping di bumi perkemahan Jurang Senggani dan kita sudah packing, waktunya untuk pulang dan sampai ketemu lagi di kegiatan camping selanjutnya. See you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue udah maju. Ini kemana mbak Dan? Iya. Halo Bu. Oh, jalan desa.